ini dasar-dasar, mungkin teman-teman sekalian juga udah banyak udah dapat banyak pengetahuan. Mungkin sekarang itu ada channel apa saja, media sosial apapun ya, internet, kita bisa mau cari informasi apa saja uh, dengan mudah, asal kita tahu dasar ilmunya, kemudian kata kunci yang tepat ya. Baik, saya perkenalkan ya, kita mulai aja dari, kalau MEP itu adalah sebenarnya utilitas gedung yang biasanya kalau di rumah sederhana itu kita kenal dengan ada listrik, ada AC, ada sistem air bersih, air kotor. Nah, itu adalah konsep mechanical, electrical, dan plumbing di satu bangunan rumah sederhana ya. Ini saya tampilkan rumah sederhana. Jadi yang terdiri dari kelistrikan ya, electrical. Jadi dari PLN, dari tiang listrik itu masuk ke rumah kita melalui KWH meter. Dari KWH meter mungkin kalau ada agak lengkap lagi itu ada MCB di dalam rumah. MCB itu alat pemutus ya. Kemudian baru ke titik lampu saklar sama stop kontak. Stop kontak nanti didistribusi ke keperluan home appliance ya, seperti kulkas, TV, kemudian hair dryer, macam-macam ya. Mungkin dari situ, dari electrical, kemudian ada plumbing. Jadi kita mulai dari mechanical ya. MEP itu kan mechanical itu sebenarnya semua peralatan yang berkaitan dengan peralatan yang ada unsur mekanisnya ya. Ada bergerak, ada putaran, ada misalkan kalau itu ada torsi, ada macam-macam lah ya. Mungkin lebih detailnya nanti kita di slide berikutnya ya. Nah, rumah sederhana ini mungkin ini bukan sederhana ya. Ini sudah di atasnya sederhana karena udah ada AC, sedangkan plumbing itu udah ada tandon. Terus udah ada sumur resapan, septic tank. Kalau septic tank wajib ya, sumur resapan. Kadang-kadang kita tuh plumbing itu kan cuma dibuat dari kamar mandi langsung dibuang ke got aja ya. Dan kadang semua belum tentu rumah itu ada AC ya kan, paling kipas angin. Kipas angin itu termasuk peralatan mekanikal ya. Mungkin nanti sesi ini saya nggak batasin waktu kapan tanya jawab. Jadi setiap slide kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja ya teman-teman sekalian ya. Ini dari konsep sederhana ini mungkin teman-teman sekalian udah pada pada paham ya. Dari listrik, plumbing itu terkait dengan air, instalasi air bersih, air kotor. Nah, nanti kalau di gedung bertingkat akan sangat kompleks dan rumit dan membutuhkan banyak disiplin ilmu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Mungkin dari slide pertama ini ada yang ditanyakan sebelum kita nanti bicara tentang asesmen ya. Silakan tanya aja ya. Pak, izin bertanya. Silakan. Siapa ini? Nah, ini kan untuk gambar kan gambar 3D ya. Kan kita biasanya kalau misalnya ingin investigasi gitu atau QC kan pakainya gambar 2D ya, Pak. Itu ada Ya, nggak sih bisa. gambar simbol-simbolnya kayak KWH meternya, MCB-nya, atau yang lainnya itu, Pak, kalau di 2D-nya? Betul. Ini saya tampilkan di 3D supaya semua aspek, semua semua bagian itu kelihatan.
kalau gambar kerja, kalau sebenarnya gambar 2D itu adalah gambar kerja yang sifatnya apa namanya memberikan informasi detail ya. Misalkan titik lampu, kodenya lampu yang ini lampu lampu LED tipe 15 watt, ini ada yang 9 watt, ada dengan legendnya yang lengkap seperti itu kan maksudnya ya. Nah, saya ini di sini ingin menampilkan dulu ini bagian-bagian dari MEP itu sendiri di dalam sebuah bangunan gitu. Nanti kalau asesmen itu kita belum tentu ketemu dokumen juga di pengalaman di lapangan. Jadi gedung yang diakses itu biasanya gedung tua, nggak mungkin gedung baru, ya kan? Permintaan asesmen itu adalah permintaan untuk bangunan gedung yang lama. Jarang diminta di gedung-gedung yang baru kecuali ada masalah yang terkait dengan hukum ataupun permintaan investigasi yang khusus ya. Itu. Misalnya ada unsur kejahatan di situ dan akhirnya minta investigasi. Nah, itu gedung baru mungkin dilakukan. Tapi kalau pada umumnya investigasi atau assessment itu dilakukan pada gedung-gedung yang lama. Nah, kemungkinan banyak kejadian itu gambar 2D bukan nggak usah gambar, informasi kadang-kadang informasi sekecil apapun yang misalkan terkait kalau di dunia MEP ya di ruang panel listrik itu gambar legend-legend di panel itu udah nggak ada juga itu. Itu tadi siapa yang tanya tadi? Saya Pak Pandu, Pak. Nah, oke. Jadi benar juga Anda kan tadi menanyakan bahwa apa namanya kita perlu gambar 2D ya kan? Itu untuk melakukan investigasi apa bangunan secara detail ya. Cuman prakteknya nggak seperti itu. Kadang-kadang nggak ada. Kita harus membuatnya. Gitu. Nah, Anda yang ingin ditanyakan di sisi mananya? Maksud saya sih kan sepertinya kan kayak misal kita tuh belum tahu kayak kabel power atau kabel netralnya apa simbolnya. Kayak di sini kan ada kabelnya warna biru, warna oranye, warna kuning, warna coklat, warna abu. Oh, lebih detail ya, lebih detail. Oke, nanti 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 saya ini ya. Mungkin kan saya ini lagi apa menjelaskan secara umum dulu secara MEP kan nggak semuanya teman-teman sekalian ini mengenal apa MEP secara detail ya. Di rumahnya sendiri aja nih belum 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 tentu tahu kan gitu. Gimana sistem kerjanya AC gitu. Itu aja sih saya mau nampilkan itu. Itu betul memang kalau kalau nanti kalau ini saya kasih contoh ya, nanti saya kasih contoh gambar 2D-nya ya. Itu untuk electrical. Ada lagi yang tanya, Mas? Jadi sih Pak kalau dari saya. Oke, mungkin yang lain? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Kalau dilihat pada gambar ini atau desain ini kan bentuknya rumah sederhana, Pak, satu lantai. Nah, kira-kira praktiknya itu kan banyak banget pemilik rumah sederhana yang biasanya nanti tuh mereka nambahin lantainya lagi kan atau ditingkatkan. Nah, Oke. kalau dalam perancangan yang seperti ini, Pak, yang baik itu di tahap awal apakah ada hal yang dasar yang biasanya bisa sengaja dilebihkan atau mungkin disiapkan, misalnya kayak ukuran pipa utama atau mungkin panel MCD, Pak, agar nanti tuh saat si renovasi itu nggak perlu ngebongkar keseluruhan sistemnya. Oke, baik. Nah, itu pertanyaan bagus nih. Jadi kita itu kalau pengen nanti nanti kita Anda sekalian kan pengen punya merencanakan rumah. Kan sekarang itu orang beli rumah itu bisa beli di developer yang sudah jadi ya kan. Kalau kita beli rumah di developer yang sudah jadi, misalkan tipe 35 meter ya, cuman kecil lah, yang satu kamar. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah masuk di situ, yaitu desain untuk instalasi MEP-nya, bahkan secara structure juga ya, itu sangat berhubungan dengan cost, dengan biaya, sehingga kita bisa mendapatkan rumah yang terjangkau oleh kita, ya kan. Jadi kalau
beli rumahnya seperti itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kalaupun Anda ingin menambah bangunan, misalkan rumah yang tadinya 1 lantai jadi 2 lantai, akhirnya ya sudah mau nggak mau karena terima apa namanya sistem instalasi MEP yang sudah ada, yang pure dikasih dari developer, ya Anda harus merubah sendiri, mulai dari KWH meter. Kemungkinan ya kalau rumah sederhana ya listrik itu sekitar 1.200. Terus tiba-tiba nanti di pertengahan jalan sekian tahun gitu kita mau menambah lantai. Selain itu kan structure juga berubah kan. Structure nggak mungkin kita rumah yang ada kita bangun langsung kita tumpuk di atasnya, kita bikin lantai, kita bikin dak lantai, terus kemudian kita bikin bangunan di atasnya, nggak mungkin juga. Akhirnya mau nggak mau ya sudah, kita merubah kalau kapasitasnya misalkan kita perlu AC di ruangan banyak, akan akhirnya dari 1.200 naik jadi mungkin 2.200 atau 5.500 ya ke atas. Nah, kabel-kabelnya harus berubah. Kemudian kebutuhan kamar mandi juga gitu, kamar mandi di atas nambah kamar mandi, kloset. Nah, akhirnya kalau pipa-pipa ya harus disesuaikan. Misalkan kalau rumah sederhana biasanya itu misalkan nih ya, di lapangan itu pakai pipa, ini pipa air nih, pipa air bersih ya, pipa yang ukuran biasanya dia paling hemat itu pakai ukuran 3/4 paling besar. Terus nanti di kerannya itu setengah in. Nah, itu udah nggak bisa lagi. Kalau Anda pengen nyaman pakai menggunakan air bersih yang lancar, yang volumenya dibuka keran 1, kedua, ketiga di atas, di luar lancar, itu harus dibesarkan juga pipanya. Backbone pipanya harus dibesarkan juga. Jadi kalau rumah yang given yang dari developer kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus direncanakan ulang memang. Banyak yang dirubah. Kalaupun dipaksakan bisa, tapi nggak maksimal hasilnya nanti. Maksudnya itu nggak sesuai kebutuhan kita. Banyak masalah lah intinya begitu. Nah, yang kedua, kita mungkin punya tanah, kita bangun rumah nih. Bangun rumah, kita punya konsep, langsung 3 lantai. Tentunya strukturnya kita udah rencanakan. Tinggal bikin stack-stack ya, disimpan dulu, nanti punya uang, ditambah lagi. Begitu juga listrik itu nanti kabelnya disiapin untuk 2 lantai, misalkan 4 kamar, saya perlu listrik 5.500. Ya udah kabelnya disesuaikan aja, langsung pakai kabel 4x4 misalkan. Itu yang utamanya ya dari KWH meter kemudian ke atas ke MCB. Nah itu jauh lebih baik. Gitu sih. Ini penjelasannya ya. Jadi kalau pengen rumah tumbuh itu bisa direncanakan dari awal. Tapi kalau rumah itu kita beli di developer given, ya maaf, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, gimana? Terjawab? Terjawab, Pak. Terima Ya, kasih banyak, Pak. oke. Jadi sebenarnya MEP ini hal yang paling penting di rumah kita. Kadang-kadang kita nggak peduli dari sisi keamanan aja ini ya. Dari sisi keamanan itu kita nggak pernah peduli ya. Misalkan kita colokan itu 1 colokan dipakein lagi extension ya. 4 lubang, 5 lubang, bebannya ada rice cooker, ada kulkas, ada TV, jadi 1 tuh. Itu nggak pernah sadarin. Dan kalau kita kan misalkan kalau kita di kampus kan belajar, mungkin Bu Anies juga ngasih standar SNI, semuanya sebenarnya ada, tapi di Indonesia itu jarang diikutin. Bahkan developer pun nggak pernah mengikuti standar karena dia mengejar cost ya, biaya supaya rumah itu semakin ya bersaing lah. Kalau dibilang murah ya nggak murah sih, tapi bersaing di pasaran itu. Kalau ini sekarang kita bicara asesmen ya. Kalau kita asesmen di satu bangunan, ini rumah sederhana. Kalau di bidang structure mungkin udah diajarin sama Bu Anies. Nah, di bidang MEP ya ada 3 bagian penting ini ya, mechanical, electrical sama plumbing ya, MEP. 3 bagian ini yang paling penting. Nah, kita urut dari ini, mungkin standar kita ngikutin standar punya PLN. Gimana kabel yang dari
kabel udara dari tiang lewatnya mana. Kadang-kadang kan sama tukang kan cuma dipendem di dalam tembok ya kan, nggak dikasih pipa macam-macam ya. Lama kelamaan kan itu nggak standar ya. Akhirnya lama kelamaan bermasalah. Ya, asesmen kita itu dari sana, dari visual. Asesmen kan ada visual, visual inspection sama nanti pengukuran ya. Dari hasil ketiga, pertama itu kita tadi terkait dengan dokumen. Dokumen itu misalkan gambar 2D, kalau ada, kalau rumah sederhana kan nggak ada. Kalau gedung kemungkinan ada, kemungkinan nggak. Kalau gedung udah tua. Kemudian asesmen secara visual. Secara visual ya gini, kita dari data-data yang ada dari interview misalkan kalau rumah besar ya, eh, apa kos-kosan yang besar gitu kan, interview sama penghuni atau pemilik rumah, kita tanya ini listrik, masalah plumbing. Karena begini, Anda mengikuti mungkin ada gambar ya, ada gambar yang dikasih dari kontraktor, udah diterima si owner dari kontraktor ya. Itu juga belum tentu bisa jadi acuan karena di lapangan kebanyakan as-built drawing itu nggak sesuai dengan gambar kondisi yang sudah ada, atau as-built drawing itu diterbitkan saat bangunan gedung itu selesai kan, diserah terimakan. Nah, kemudian asesmen dilakukan sudah 15 tahun kemudian, padahal di perjalanan dari 0 tahun ke 15 tahun itu udah banyak sekali perubahan, dan pada umumnya mereka itu malas untuk mencatat. Kebiasaan kita itu mencatat itu dalam artian kita mencatatkan dalam gambar. Misalkan as-built drawing-nya harus dirubah dong, harus disesuaikan. Nah, kemudian kita di 15 tahun kemudian kita ketemu, dipanggil sama si owner, si klien ini untuk asesmen, ditanya, ini as-built drawing tahun berapa? Akhirnya gambar itu udah nggak sesuai lagi gitu kan. Nah, kesulitannya di situ. Makanya saya tadi cerita gambar 2D itu, kalau di bidang di untuk skop pekerjaan asesmen kadang-kadang itu susah didapatkan. Kadang-kadang ada dalam bentuk hard copy yang sudah sobek-sobek ya kan. Itu malah pusing kita kan. Gitu. Akhirnya asesmen tuh ya udah kita, kalau kita nggak menemukan gambar adalah yang paling paling apa namanya, paling efisien dan kita nggak buang-buang waktu, itu akhirnya ya udah kita inspeksi visual itu harus maksimal. Kita urut misalkan dari electrical nih, dari tiang PLN dia lewat mana, ya kan? Kemudian dari PMCB kabelnya lewat mana, ini standar apa enggak, kabelnya masih bagus apa enggak, itu secara visual semua. Terus nanti pipa-pipa. Kalau pipa-pipa sulit sekali dideteksi karena kita di Indonesia ya mungkin masih mahal sekali ya deteksi pipa, jalur pipa. Mungkin kalau structure itu udah ada namanya bar scanner ya untuk lihat besi-besi. Nah, mungkin bisa dicek juga, cuman alat itu masih mahal sekali gitu. Kita nggak bisa. Akhirnya yang manual tanya, ini lewatnya mana Pak? Nah, itulah teknologi apa namanya? Scope assessment itu seperti itu. Kalau udah perpipaan di dalam dinding itu susah. Masih mending dengan kabel listrik itu yang di dalam dinding kan yang turun aja nih. Yang apa namanya? Misalkan yang ini yang turun ini ya, yang turun-turun ini. Nah, ini yang bagian ini biasanya di atas plafon. Di atas plafon. Dan bagi yang cowok ini harusnya ini ilmu sederhana yang harusnya dipahamin. Jadi kalau punya rumah, ya mungkin cewek juga boleh sih. Kalau ada permasalahan MEP di rumah tuh, kita nggak tergantung sama tukang. Karena kalau di rumah kan kadang-kadang kita perlu saat itu gitu. Misalkan konslet terjadi malam hari, padahal konslet itu gampang kan. Cari konsletnya di mana, MCB udah tentunya mati kan, diturunin semua, diputus saja yang konslet dulu kan, nyala lagi sampai nunggu pagi. Sederhananya seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan. Izin Pak, apakah saya boleh bertanya Pak? Silakan, saya senang malah kalau ada yang tanya nih. Oke Pak, kalau dilihat dari gambar ini kan
Kayak kita lihat ternyata ada bekas mandi sama cuci piring atau grey waternya itu kan langsung dibuang ke saluran kota ya Pak. Apakah memang dalam standar dasar rancangan rumah itu saat ini itu tuh udah dianggap cukup Pak, atau mungkin ada rekomendasi untuk naruh alat penyaringan sederhana kayak grease trap atau mungkin apapun untuk dapur gitu Pak sebelum airnya dibuang ke saluran umum? Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau ngikutin standar itu tadi kita standar rumah pun nggak usah gedung. Kalau gedung kan pasti tuh harus ada STP ya, pengolah limbah ya. Ada sewage treatment plant namanya kan, harus diolah sampai BOD-nya, jadi kadar oksigen, terus kadar apa namanya limbah, apa kadar kimiawinya itu udah diturunkan sampai batas ambang yang boleh dibuang ke kota. Itu peraturannya jelas banget di AMDAL ya. Harusnya di rumah itu seperti itu, ya kan? Tapi kenyataannya di Indonesia nggak ada yang namanya rumah itu pakai grease trap penjebak lemak. Grease trap itu kan namanya orang masak ya kan, dibuang ke sink ya, cuci piring itu langsung dibuang aja kan. Nah, kalau rumah sederhana kan langsung dibuang ke saluran. Nah, akhirnya ya itu tadi. Makanya kita lingkungan kita tuh sebenarnya udah sekian ya puluh tahun itu tercemar sama limbah limbah yang sifatnya bisa limbah apa masih organik ya, yang menimbulkan bau aja mungkin, banyak bakteri macam-macam. Enggak standar sih, nggak boleh. Harusnya itu setiap rumah itu harus ada STP, mini STP itu jadi kayak apa ya? Mungkin sampean bisa tahu kalau eh, apa namanya browsing di toko orange sama toko hijau itu mini STP atau septic tank yang kapasitas 5 orang 6 orang, harusnya tuh semua pakai itu. Tapi kan orang suruh investasi seperti itu kan nggak mau. Jadi air limbah itu ada black water itu air kotor dari kloset, ya kan? Ada grey water itu ada dari apa? Cuci apa namanya itu? Ya ini hasilnya grey water. Ini black water nih ya. Ini black water. Terus ini grey water, cuci tangan, ya kan? Cuci piring. Terus apa ya? Apa namanya? Floor drain itu itu apa? Grey water juga. Dua-duanya standarnya harus masuk pengolah limbah STP. Sekarang untuk gedung ya. Nah, rumah pun sebenarnya harusnya sama. Yang bisa dibuang langsung itu adalah yang dari talang air hujan ini. Ini bisa langsung ke saluran kota. Nah, nanti sebenarnya ada lebih advance lagi nanti di green building. Kita itu air hujan, kalau desainnya green building, rumah kita nanti mungkin teman-teman sekalian tuh mendesain rumahnya udah green ya, udah pakai standar green, mungkin air hujan itu bisa ditampung, punya penampungan air hujan yang kita bisa pakai. Mungkin kita bikin apa mini STP yang bisa apa namanya? Bisa mengolah apa airnya itu sampai kadar yang apa tidak mengganggu kesehatan buat untuk nyiram tanaman. Misalkan seperti itu. Jadi kalau ngomongin standar, nggak standar rumah kita itu nggak ada yang standar. Kecuali rumah rumah mewah pun nggak semuanya ya. Yang klaster-klaster rumah mewah itu nggak semuanya. Gitu. Yang agak tertib itu DKI ya. Kalau di luar DKI ya mohon maaf masih berantakan masalah standar ini. Nggak ada yang ngikutin deh pokoknya, tapi nggak ada punishment juga. Gimana? Pertanyaannya sudah jelas jawabannya? Sudah jelas Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, yang lain nanya aja nih. Ini baru kita ngomongin rumah. Nanti kan sesinya dibatasi nggak Bu Anis nih? Bu Anis nggak ada ya? Boleh sampai setengah 12 atau jam 11 Pak. Jangan ya Bu, sebelah mungkin Jumat masalahnya Bu. Iya. Nanti teman-teman yang mau Jumatan kesian. Ya udah nih masih banyak waktu kan. Silahkan tanya. Jadi asesmen itu tadi ada 3 poin tadi ya. Asesmen itu dari dokumen,
Jadi kalau kita ngomongin apa data sekundernya ya, nah nanti data primernya kita ambil sendiri dari visual check ya, visual inspection. Terus yang nggak kalah penting adalah pengukuran, kayak sipil juga sama. Sipil kan melakukan pengukuran kan, bahkan ada yang apa destruktif maupun yang non destruktif kan. Nah, kalau MEP nggak ada yang destruktif nggak ada, cuman eh, pengukurannya banyak, setiap bidang, setiap item itu alat ukurnya beda-beda. Nah, makanya ini skupnya, jadi di asesmen MEP itu tinggal lihat skupnya. Nanti outputnya itu mau seperti apa. Misalkan rumah ini, misalkan bangunan itu mau dijual. Kan keperluannya nggak terlalu, asesmennya nggak perlu sampai pengukuran, tapi mengarah ke aset yang ada, misalkan nih AC yang nempel, terus pompa itu masih bisa dihargain, jadi kayak appraisal gitu kan, masih bisa dihargain dari berapa persen dibanding dengan harga pasaran. Tapi kalau kebutuhannya ini untuk dijual, kalau kebutuhannya untuk pemeliharaan, nah untuk pemeliharaan itu harus lebih detail karena kita harus mengukur nih instalasinya seperti apa. Nah itu agak rumit karena kalau instalasi listrik itu pengukurannya kan bisa dalam kondisi on dan kondisi off. Kalau skop rumah sih masih oke, tapi kalau sudah gedung, kan gedung itu kadang-kadang ada 24 hour kan kerjanya kan, nggak mati sistemnya kan. Nah itu yang nggak rumit kan. Ya, akhirnya kerumitan itu akan muncul nanti berkaitan dengan output yang diharapkan dari asesmen itu. Gitu. Biasanya pengukuran itu kalau MEP itu kita minimalisir karena alat ukurnya begitu banyak, ya kan? Terus pelaksanaannya lumayan memakan waktu dan perlu effort yang cukup lumayan. Nah, akhirnya dipilah-pilah aja mana yang penting gitu. Tapi kalau structure kan udah jelas tuh, NDT itu harus ini kan, kualitas mutu beton, terus apa terkait kekuatan structure macam-macam ya. Yang enggak itu paling arsitektur. Kalau arsitektur itu kan cuma dinilai. Misalkan jendelanya masih bagus, nggak ada perbaikan seperti itu. Kalau MP juga harus dilihat, diukur, terus nanti di price juga gitu. Oke, yang lain? Ini berapa orang nih Bu Anis? Ada 50-an ya? Baru 3 yang nanya. Saya izin bertanya lagi Pak. Oke, silakan. Saya boleh nanya hal-hal apa saja sih yang untuk MEP ini yang tidak boleh mengganggu struktur gitu Pak, seperti kayak kalau misal membobok dinding itu harus berapa senti atau agar aman gitu Pak strukturnya sama dinding atau yang lain gitu Pak. Oke. Nah, itu udah ini ya, sudah sangat umum. Kalau di proyek bobok kolom balok itu sangat dilarang. Jadi ya sudah, MEP itu kan sifatnya dia utility ada unsur keamanan. Tapi kalau satu bangunan gedung itu yang paling utama kan structure tuh. Jadi structure itu nggak boleh diganggu gugat. Kalau ada peralatan MEP, instalasi MEP yang harusnya menabrak, misalkan biasanya itu menabrak ini karena level plafon dengan plat lantai atasnya itu terlalu pendek, kurang dari 1 meter, biasanya bermasalah di pipa-pipa yang besar itu kan, nyebrang balok tuh. Itu harus dicarikan solusi, nanti turun dulu, dindingnya dikamuflase, nggak boleh kalau kita apa tembus struktur harus mungkin baloknya harus dikoring macam-macam, nggak boleh, itu harus tegas, itu nggak boleh. Jadi kaitannya sama ini yang peraturan bakunya untuk structure yang nggak boleh misalkan selimut betonnya nggak boleh hilang macam-macam lah, seperti itulah ya. Oke, sudah terjawab Mas? Dijawab Pak. Untuk plat gitu Pak, kan biasanya kalau lantai 2 kita plat lantai itu pasti dibobok untuk ke atas atau ke bawah.
Itu plat lantai itu gimana, Pak? Boleh, tapi jangan dibobok, Pak, dibobok manual ya. Biasanya aturannya kalau dibobok manual kan ya bagusnya nggak kena tulangan. Kan pipa itu misalkan sengkangnya plat lantai itu kan cukup besar tuh. Pipa paling yang tembus itu kan kalau tembus-tembus, kalau di gedung ya, kalau di rumah sih aman lah. Kalau di gedung-gedung itu biasanya kan pipa cuma maksimal 4 in yang tembus-tembus untuk kloset, ya kan misalkan. Terus floor drain ya kan yang tembus. Kalau di luar itu ada yang nembus berarti salah di perencanaan. Kenapa nggak lewat shaft? Kan bangunan gedung tinggi itu ada shaft kan. Shaft itu untuk jalur ada shaft electrical, ada shaft plumbing, ada shaft perpipaan ya. Perpipaan khusus itu untuk hidran untuk fire protection. Jadi ya minimal itu ada 2 shaft ya. Shaft MEP itu shaft electrical sama shaft pipa atau pipa-pipa. Nggak boleh digabung. Jadi harus lewat sana. Kalaupun ada yang sangat krusial, terus tiba-tiba mengganggu apa bidang bangunan ya, mau lantai, mau dinding, itu biasanya tambahan yang miss saat perencanaan itu biasanya seperti itu. Dan solusinya mau gampang. Itu ngikutin peraturan structure dong, nggak boleh dong. Gimana? Baik, Pak, terjawab, Pak. Oke. Yang lain ini bicara di sini aja udah banyak ininya insight-nya ya. Kalau ngomongin gedung tinggi itu cuman problemnya nanti teknologi terus apa namanya informasi itu harus detailnya setiap jengkal luasan, setiap jengkal ukuran itu sangat diperhitungkan. Kalau di rumah kan nggak terlalu kabel lah lewat sini aja, yang penting estetiknya cukup, nggak menurut kita udah apa-apalah diklaim aja di situ. Tapi kalau di gedung bertingkat kan nggak bisa karena ada estetik yang terkait, misalkan pipa nongol outgo kan nggak boleh, pasti sama arsiteknya gitu kan. Makanya saya tampilin sederhana aja dulu nih di sini. Oke, lanjut, siapa yang tanya lagi? Mudah-mudahan dari sini aja paham udah. Dan rumah-rumah itu nggak pernah di asesmen sampai orangnya meninggal kan. Tahu-tahu biasanya di asesmen oleh polisi karena kebakaran, investigasi. Itu baru di asesmen kalau rumah tinggal ya. Kalau gedung sih nggak banyak. Kalau udah nilai bukunya, udah waktunya diakses, mesti diakses sekarang ada peraturannya. Oke, kita lanjut aja. Mungkin slide berikutnya agak rumit lagi ya. Kalau itu rumah sederhana. Kalau rumah mewah itu berarti di atas sederhana ya. Itu sedikit lebih kompleks. Jadi dari atas aja di atap aja struktur atapnya itu biasanya udah ditambahin ada solar panel untuk listrik, ada solar panel untuk pemanas air ya gitu. Tambah tandon air, ada penangkal petir. Kalau rumah-rumah sederhana kan nggak ada penangkal petir tuh. Dan listriknya pun sudah agak lebih lebih rumit karena pemakaian daya besar. Kemudian kalau rumah-rumah mewah itu biasanya udah perlu backup, ada gensetnya biasanya. Rumah-rumah di Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, yang orang-orang kalau biasanya rumah itu parkirnya mobil kalau di Pantai Mutiara, daerah yang fluid sebelah pinggir laut itu yang parkir kapal itu, kapal-kapal pribadi kecil-kecil. Ya, itu udah ada genset karena mesti mesti ini mereka mesti udah gaya hidupnya udah beda lah.
Mungkin dari gambar ini ada yang mau ini lebih ini aja. Kalau rumah mewah kan ada kolam renang. Lah kolam renang itu ada pompanya, pompa sirkulasi kolam renang. Terus kemudian kamar mandi tambah bathtub. Bathtub itu biasanya ada whirlpoolnya, ada tempat saunanya, macam-macam ya. Nah, penampaknya seperti itu. Mungkin AC itu kalau rumah sederhana AC itu dalam kamar aja. Kalau rumah mewah kan semua ruangan kecuali dapur. Kadang-kadang dapur bersih, dapur aja ada dua, dapur bersih, dapur kotor. Itu dapur bersih yang nggak pakai AC, dapur kotor aja. AC-nya udah nggak pakai AC yang biasa, yang pakai sentral, yang VRV, atau pakai lebih besar lagi biasanya pakai chiller gitu. Ada home theater, ya kan? Ada charger mobil, ada CCTV, ada apa PABX system untuk telepon, ada audio system, setiap ruangan itu ada speaker. Jadi setiap pagi dia mau dengerin musik di mana aja bisa. Akhirnya kompleksitas syarat peralatan MEP itu lebih lebih kompleks lah. Karena estetika juga AC-nya nggak pakai single speed, nah pakai yang pakai begini, dia pakai ducting. Jadi kayak di hotel-hotel itu, yang hotel bintang 5 itu kan apa namanya, suplai airnya itu kan cuman di atas itu kelihatan garis gitu doang. Padahal itu yang ngeluarin apa, udara dingin. Terus returnnya di sebelah sini. Itu nggak kelihatan kalau kalau rumah sederhana kan kelihatan ini single speed kayak begini. Terus outdoornya ditempel di dinding-dinding gitu kan kalau di rumah sederhana. Kalau di rumah mewah udah dikumpulin di atas, ada dak. Jadi untuk fasilitas ME ada pompa, dorong, macam-macam. Nih, ada booster pump, ada filter airnya difilter supaya TDS-nya tercapai. Kalau kita kan nggak mikirin pakai air sumur, yang penting kita buat misalkan buat kumur-kumur nggak berasa, nggak ini udah cukup aja. Padahal kan itu belum tentu airnya sehat juga kan, diukur pakai. Oke, ada yang tanyain? Nah, assessment-nya sama, cuman ini akan lebih kompleks karena itemnya lebih banyak, teknologi yang dipakai itu lebih rumit. Jadi kalau rumah mewah di Panenda Kapuk itu semua ada security sistemnya, ada CCTV, ada intruder alarm. Jadi kalau udah malam hari, kalau udah naik mods, pembantu pun buka pintu, alarmnya bunyi. Ada alarm di handphone, di iPad mereka, ada di email. Siapa yang buka? Seperti itulah sederhananya. Ada pertanyaan? Pak, saya Fani izin bertanya. Ya, silakan. Oh, Mbak, bedanya, agak kencang dikit, Mbak. oke Pak, maaf. Bedanya tadi untuk KWH 1 pasal sama 3 pasal itu apa ya Pak? Gini. Jadi saya jelasin sederhananya begini. Kita pembangkit listrik itu dari misalkan PLTA yang ada di, kita ngomong PLTA di mana Pak, di mana aja ya, Jatiluhur misalkan ya, Jatiluhur ada PLTA. Itu semua mesin turbinnya kan 3 fase sinkron. Nah, terus dibawa sampai pakai jaringan distribusi sampai ke kota-kota lain ya kan. Dinaikin dulu yang tegangannya, dinaikin dulu dari 500 kV yang ada di Gandul Cinere itu, 500 jaringan 500 kV. Itu supaya tegangan tuh kalau tinggi jadi nggak ada voltage drop. Voltage drop itu rugi-rugi yang menyebabkan banyak energi yang kebuangkan. Makanya di up dulu pakai step up trafo, jadi 500 kV didistribusi antar kota, kemudian diturunkan lagi di Gandul jadi 150 kV didistribusi ke gardu-gardu ya terdekat, 150 kV turun lagi jadi 20 kV di jalan raya itu, di pinggir jalan itu yang ada kabel
di jalan raya utama ya, bukan yang di perumahan ya, jalan raya utama itu 20 kV. Nah, kemudian masuk gang, masuk ke komplek, masuk kamar jadi 380. Jadi kabelnya tetap 3 nih, R, S, T, dan netral. Ya kan? Dibawa jadi karena dari hulunya itu tiga fas, distribusi sampai ke titik terakhir tegangan rendah itu 3 fas. Nah, beban 3 fas ini harus seimbang. Misalkan kan nggak boleh nih RS. Kalau di rumah kita akhirnya kan sudah 1 fas tuh. Nah, kalau satu rumah di R ditaruhnya, terus satu rumah lagi sebelahnya R lagi, yang S sama T-nya kan nggak kepake nih. Akhirnya unbalance itu masalah di titik-titik sampai nanti kalau yang besar sekali sampai di mesin di turbin sana, ya kan? Ini secara gampang, Pak. Kita ngomongnya secara sederhana aja. Nah, apa bedanya 3 fas? Karena home appliance itu peralatan-peralatan rumah tangga kita itu kan penggunaan listriknya nggak semuanya pemakaian yang listriknya besar. Ada yang cuma 50 watt, ada yang cuma 100 watt, ya kan? Akhirnya dibikinlah di rumah-rumah itu, kalau rumah sederhana itu 1 fas saja karena peralatannya kecil-kecil. Paling setrikaan, kipas angin. Kipas angin wattnya kecil banget itu. TV kecil sekali. Nah, kalau di rumah mewah itu ada namanya AC-nya itu udah AC sentral, ya kan? Kapasitas dayanya itu besar. Mereka itu kalau kapasitas dayanya besar biasanya dipakai 3 fas supaya menghindari unbalance tadi. Jadi unbalance itu berbahaya di jaringan listrik kan. Nah, mungkin itu. Terus ada namanya ini kalau di rumah mewah itu ada lagi orang pakai namanya induction hob. Kalau kita pakai kompor kan kompornya pakai gas saja biasa, kompor listrik juga yang kecil aja kan mungkin 3000 watt. Tapi kalau mereka itu pakainya di atas 10.000 watt satu tungku nih, biar masaknya cepat ya. Nah, akhirnya peralatan pun kalau induction hob yang udah besar itu biasanya 3 fas juga. Terus ada mesin Whirlpool nih. Whirlpool itu untuk gelembung-gelembung kalau kita di sauna itu kan. Sauna sama apa namanya kalau sauna apa? Jacuzzi. Nah, jacuzzi itu kan pompanya besar juga. Akhirnya 3 fas. Jadi 3 fas, 1 fas itu adalah penyesuaian kebutuhan daya saja. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, Apalagi tanya lagi. Nah, itu nanti kerumitan itu nanti itu gimana investigasi untuk jalur 3 fasnya, tegangan menengahnya kalau di gedung bertingkat ya. Kan karena kalau di rumah kita itu masuk udah 1 fas, MC-nya cuma 1, bukan yang 3 itu. Kalau rumah mewah ada 3, kan berarti kabelnya lebih banyak. Ada R, ada S, ada T, dan itu nggak boleh ketukar. Kalau peralatan 3 fas itu RST-nya harus sesuai. Kalau enggak, misalkan motor nih, terpasangnya R-nya ketukar kebalik sama T, muternya berlawanan arah, terbalik. Itu. Oke, silakan. Lagi yang lain. Bapak izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Saya Najwa izin bertanya, Pak. Saat pelaksanaan di lapangan itu, misalnya kita lihat kayak di area ruang tamu kan kayak ada AC sentral atau mungkin lampu smart home ya, Pak. Nah, kira-kira instalasi mana sih, Pak, yang harus dipasang terlebih dahulu? Apakah ducting mechanical AC atau mungkin pipa plumbing atau mungkin jalur kabel elektrikal ya, Pak? Kira-kira Nah, kalau ini untuk pemasangan di oke, lapangan oke. itu. Terima kasih, Oke. Pak. Jadi kalau di rumah mungkin tingkat kesulitannya nggak seperti di gedung. Makanya saya tadi bilang. Jadi biasanya lantai gedung di atas 4 lantai lah saya bilang. 4 sampai 10 lantai ke atas. Itu space antara clear plafon sama lantai di atasnya itu paling ideal itu 1 meter. Karena itu tadi orang kontraktor MEP itu kan udah beda-beda ya. AC sendiri kontraktornya, listrik sendiri, pipa hidran sendiri, sprinkler sendiri.
Terus arus lemah itu ada speaker, ada telepon PABX, ada fire alarm, ada building intelligence ya, ada lighting control, ya kan. Nah, itu tuh kalau udah kontraktornya semuanya berbeda semua. Kalau structure kan satu kontraktor biasanya, nggak mungkin kan. Ya kalau MEP itu sangat kompleks tuh kalau di proyek karena banyak banget kontraktor. Jadi banyak vendor, multi vendor lah saya bilang ya. Nah, kenyataannya nanti kalau di proyek itu mana yang duluan gitu. Dia masuk duluan, dia pasang duluan. Nah, yang bisa menjadi justifikasi atau menjadi guideline atau jadi rule ya, rule-nya itu ialah gambar kerja. Gambar kerja itu disuperimpose ya. Ada gambar plafon, satu ruangan, misalkan kita ngomong satu ruangan nih, ruang meeting gitu kan. Misalkan ruang meeting atau ini ngomong rumah mewah seperti living room-nya kan biasanya gede banget kan. Nah, itu kan di situ ada ducting AC, ada pipa sprinkle, ada kabel data, ada kabel listrik ya, harus kuat, harus lemah, ya kan? Nah, itu tuh kalau nggak ada namanya gambar yang kita superimpose, kita punya gambar superimpose ya, gambar misalkan gambar yang pertama dulu kan gambar strukturnya supaya kita kelihatan baloknya. Yang kedua, gambar arsitekturnya supaya kelihatan batas plafonnya itu ada puff atau drop ceiling enggak ya kan? Nah, baru di atasnya ada gambar instalasi AC, ada gambar instalasi listrik, ada gambar instalasi data, ada kabel tray, yang kabel tray itu buat naruh kabel ya. Terus kemudian ada pipa-pipa plumbing, macam-macam. Nah, itu semua di superimpose. Akhirnya ketahuan mana yang di bawah, mana yang di atas, mana yang di sampingnya, sebelah kanannya, sebelah kirinya, ya kan? Nah, jauh lebih bagus lagi kita bisa gambar pakai 3D, kita berbasis BIM. Misalkan kita pakai Revit nih. Kita tuh sangat dimudahkan. Jadi begitu dipotong samping ini, ini berbenturan nggak sih pipa sama kabel tray. Nah, dari situ kelihatan si site manager, supervisor, MEP itu yang menentukan mana siapa yang lebih dulu bekerja di lapangan. Misalkan karena kondisinya, ternyata plafonnya nggak sampai 1 meter nih. Kamu yang kerja dulu nih, orang instalasi listrik dulu di atasnya dulu, yang nempel di lantai atasnya ya. Akhirnya yaitu saat meeting koordinasi itu harus jelas tuh mana dulu yang kerja, mana yang ini. Nah, itu pun kenyataannya karena orang listrik nggak ditungguin, kadang-kadang udah ditungguin dia masuk, ya akhirnya hasilnya kurang bagus juga. Intinya itu. Jadi di sini perlu koordinasi, intinya itu aja. Ya, oke jelas? Baik, Pak, jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya kan, udah kan jelas kan. Makanya kalau di sini kalau saya sih banyak bertanya. Kalau bangunannya sih serumit apapun sama aja, ya kan? Tingkat kesulitannya, terus yang menentukan kerumitan itu kan model bangunan, struktur aja sama itu. Kalau bangunnya arsiteknya, prinsipal arsiteknya itu bikin bangunannya miring-miring, tentunya Bu Aris kalau desain kan banyak pertimbangan kan, angin macam-macam ya kan, kemiringan macam-macam kan. Ini sama juga ini MEP, semakin bangunannya itu biasanya arsitek, semakin bagus arsitek itu kan dia nggak punya, dia punya standar sendiri, punya ego sendiri bahwa bangunannya mesti kayak gini. Kadang-kadang dilawan aja nggak mau dia, misalkan strukturnya harus bentuknya begini. Ini nggak aman karena dia nggak mau, tetap nggak mau. Sama MEP-nya juga gitu, kita masang kabel kalau sifatnya itu bangunannya susah, rumit, terus maintenance-nya rumit, ya udah mau nggak mau kita harus ngikut arsitek gitu. Rajanya arsitek kalau di konstruksi bangunan ya, bangunan komersial, bukan bangunan gedung ya terutama ya. Karena kan diutamakan looks-nya kan. Kalau kita, apalagi MEP itu nggak kelihatan, tapi kalau nggak ada mana bisa beroperasi gedung. Tapi dianggap yang paling ini, ya udah dianggap aja nggak paling penting. Cuman ya itu tadi, kalau lampunya interior, misalkan interior kalau lightingnya nggak benar, nggak bagus, nggak apa fungsi, apa indahnya interior itu di saat malam hari kan. Cafe, ballroom itu jadi indah kan karena
lighting yang benar, MEP yang benar gitu kan. AC-nya dingin, tempatnya ini. Itu aja sih. Oke. Lanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini kita masuk ke bangunan gedung, bangunan tinggi, harris building ya. Harris building itu ya kita kalau udah di atas 10 lantai, itu kompleksitasnya tuh sangat-sangat. Jadi perencanaan, pelaksanaan proyek, gitu, asesmennya nanti setelah sekian, kan harusnya sekarang tuh setiap kurun waktu sekian tahun itu harus diakses juga kan, mungkin terkait dengan belanja modal, terkait dengan perbaikan, pemeliharaan. Nah, kalau gedung tinggi gini udah complicated sekali. Ketinggian lift aja udah pakai zona. Jadi kalau masuk di gedung-gedung yang udah di atas 20-30 lantai itu pasti ada zonasi lift itu. Kita pakai kartu, dia dimasukin apa namanya? Kita masukin mau ke lantai berapa. Nanti si controller itu mengarahkan, oh liftnya di sana. Nanti berhenti di situ, terus nanti pindah, liftnya ada jelas sekali kayak gitu. Itu sudah rumitnya kayak gitu. Itu ngomongin lift aja, belum perpipaan yang begitu banyak, perkabelan begitu banyak, sistem yang begitu banyak gitu. Nah, ini saya mau jelasin ini. Jadi komposisinya, kalau bangunan sederhana mungkin MEP nggak terlalu ini ya. Cuman kalau sudah gedung tinggi, MEP itu porsinya seperti ini nih. Struktur 20%, arsitektur 40%, MEP 35%. Ini udah mengacu pada green building. Apalagi kalau green building itu, peralatan itu yang dipasang nggak ada yang murah semua sebenarnya. Gitu. Tapi investasi di awal. Jadi Capek sama OPEC itu di awal tahun itu tinggi, lebih murah dibandingkan dengan konvensional. Tapi kalau green itu sudah 5 tahun sampai 10 tahun, nah itu sangat sangat efisien sekali. Jadi di investasinya aja lebih ini. Ini porsinya gini ya. Jadi kalau gedung tinggi dari sisi strukturnya rumit, arsitekturnya rumit, MEP-nya apalagi lebih rumit. Oke, ada yang tanya ya? Di gedung bertingkat mungkin tadi kan rumah ngomongnya. Saya izin bertanya Pak, Ya, untuk silakan. sistem pembumian atau grounding ini Pak, untuk kedalamannya untuk gedung atau rumah tuh sedalam berapa ya Pak? Berapa meter? Nah, oke. Udah, cukup? Halo, cukup? Mas? Cukup Pak. Nah, kalau grounding itu kan ada standar. Jadi kita bicaranya bukan kedalaman. Jadi sampai tercapai hambatan tanahnya itu kurang dari 5 ohm. Ya kan? Karena kondisi tanah setiap wilayah beda-beda. Ada yang cuma ditancap 3 meter, udah di bawah 5 ohm. Ada yang ditancap sampai 12 meter, satu titik, nggak masih di atas 5 ohm. Kemudian ditambahin satu titik lagi, digeser, lebih dari 3 meter kan peraturannya 3 meter, digeser lagi tambah titik, belum ketemu. 3 titik, 4 titik, ada yang terjadi seperti itu. Apalagi untuk grounding peralatan IT ya, mungkin data center, bangunan data center itu punya Telkom, terus kemudian sekarang itu di Cikarang itu ada namanya AWS ya, apa Amazon Cloud Service itu gede juga. Nah itu groundingnya khusus ya, 1 ohm bukan 5 ohm tapi di bawah 1 ohm. Itu groundingnya ditancap ya udah ngikutin aja sampai diukur sampai tercapai gitu. Itu kalau grounding. Penangkal petir sama di bawah 5 ohm. Listrik juga sama, harus lemah harus kuat sama. Gimana Mas?
Berarti kalau untuk pengecekannya itu pakai alat apa ya, Pak? Apa pakai multitester atau Pakai maker test, ya. Kan ada maker test, ada atau sekarang yang paling gampang pakai clamp, art clamp itu. Jadi tinggal dicatokin aja berapa ohm. Kalau itu alatnya masih murah. iya Pak, baik Pak terjawab. Oke, lanjut apa lagi? Siapa lagi mau nanya? Jadi kalau mechanical electrical itu dasarnya itu aja. Nah, nanti nanti kesulitan itu tadi kita tuh sudah melibatkan multi vendor. Nah, multi vendor itu berbeda-beda kecanggihan atau pemanfaatan teknologinya. Di situ aja. Misalkan lift itu ada Koni, ada Otis, ada macam-macam ya. Ada Hyundai, ada yang lokal itu banyak lah yang. Tapi sekarang ada yang untuk gedung-gedung pencakar langit gini, kecepatan lift itu kecepatannya luar biasa itu. Nah, kalau udah terkait dengan kecepatan, pasti tentunya diikuti dengan kecepatan yang tinggi, harusnya pengereman juga harus bagus kan. Nah, itu ada beberapa, ini misalkan Otis lebih bagus daripada misalkan Mitsubishi. Nah, itu multi vendor yang seperti itu nanti yang akhirnya kalau lebih detail tuh semakin rumit nih MEP ini. Tinggal keperluannya seperti apa. Oh, ini untuk perkantoran jumlah orangnya sekian, kepadatan apa pengunjung apa namanya pergerakan orangnya sekian, dihitung semua ketemu. Oh, kecepatan liftnya harus sekian. Di perencanaan sih. Nah, asesmen akhirnya menyesuaikan dengan dokumen perencanaan itu tadi, dengan kondisi yang terjadi saat itu untuk memberikan rekomendasinya nanti. Oh, liftnya mesti diganti karena ini konsepnya udah berubah, misalkan seperti itu. Jadi kalau core-nya sama ya, itu aja, barangnya itu aja. Semakin kompleks, semakin semakin tinggi bangunan, semakin kompleks. Teknologinya semakin kompleks. Asesmennya semakin kompleks. Oke, lanjut. Siapa yang mau tanya dulu? Enggak sampai 10 orang yang nanya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Perkenalkan, Pak, saya Adnan. Izin bertanya, sebenarnya kalau MEP ini kan ini di bagian gedung lumayan kompleks ya, Pak ya. Dan mungkin ada beberapa variasi MEP yang begitu banyak gitu. Sebenarnya regulasi yang mengatur MEP kayak misalnya yang Bapak jelaskan ada jarak tertentu, ada kondisi tertentu itu kan harus disesuaikan dengan aturannya gitu, Pak. Itu regulasi yang mengaturnya apa ya, Pak? Kalau bidang MEP ini, Pak. Nah, ini di lokal kita punya, cuman nggak masih sangat-sangat minim ya. Kita kan punya namanya SNI ya. SNI itu padahal kalau MEP misalkan kita ngomong ini setiap bidang ada. Kalau mechanical tuh ASRAE ada, kalau si apa electrical ada IEC, macam-macam. Ada apa namanya? ANSI. Sama. Kalau yang nanti yang berbenturan dengan apa ya? Structure gitu, ada yang masuk di sisi structure. Jadi banyak banget. Tapi regulasi itu masih banyak. Kalau yang complicated gini di SNI belum ada semua. Yang lengkap mungkin plumbing ya. Terus electrical ada buil tuh lengkap, tapi mungkin sisi safety-nya masih kurang. Banyaklah sampai kalau mau cari tahu mah, misalkan sekarang itu kita itu sebenarnya gini, kita mau belajar. Ini saya terus terang ya, saya untuk menyiapin presentasi ini, saya dibantu AI. Kalau enggak dibantu AI, waktu saya banyak kebuang kan. Misalkan saya mesti presentasi sifatnya apa yang mendadak,
Dan misalkan kalau ada klien yang cuman pengen tahu dulu kan, pengen pengen kita jelaskan apa namanya, itu tadi masalah konsepnya seperti apa, regulasinya seperti apa. Saya pakai AI dulu, saya pelajarin, saya cocokin ya sesuai keilmuan saya cocokin udah oke. Tapi penyajiannya cepat gitu. Anda kalau mau pengen cari tahu sekarang gampang banget. Misalkan masalah pemasangan stop kontak ketinggian dari lantai menurut standar. Kalau di SNI nggak ada. Tukang itu masang ya udah ketinggian meja itu 80 cm, ya kan? Oh berarti di atasnya pasang 10 cm. Padahal kalau terlalu di atasnya sedikit, misalkan ketumpahan apa. Nah itu yang ada yang ngatur detail itu semuanya ada di standar internasional. Sampai cari aja ada banyak. Oke Mas, kalau masalah itu nanti sampean kalau pengen belajar detail ya itu tadi, sampean mau spesialisasi kemana? Misalkan pengen tahu. Tapi tentunya sampean kalau dia jadi site manager macam-macam, saya sampean paling ini kan dibantu supervisor ME macam-macam itu sampean tahu paling enggak tuh tahu apa namanya garis besarnya ya yang apa tahu kulitnya aja lah tipis-tipis lah. Yang penting kita ngomong kita lagi rapat lagi membahas satu masalah itu kita paham, oh ini posisinya di sini, oh ini gitu aja. Nah, asesmen memang dikaitkan dengan peraturan tadi, regulasi tadi. Nah, justifikasi yang dipakai setelah data primer, data sekundernya ke kolek semua, ya udah. Pekerjaan kita adalah membandingkan dengan standar yang atau regulasi yang berlaku. Gimana, Mas? Oke, baik, terjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Pak izin kalau untuk regulasi itu saya dulu pernah dengar itu namanya PUIL kalau nggak salah Pak. Well, listrik ya. Kenapa, Pak? Mas? Kalau untuk listrik itu PUIL ya Pak. Ya, punya PLN, Mas. Ya. Well itu PLN punya. Tapi SNI, jadi Fuel itu bagian dari SNI, tapi sudah di-develop sendiri oleh PLN. Gimana, Mas? Apa yang ditanyakan? Lanjut. Masalah fuelnya apa-apa? Nah, enggak sih Pak, saya waktu itu pernah, kadang tuh kalau misal di gedung ini yang kompleks tuh suka dimasalahin tuh di sambungan kabelnya Pak. Kenapa? Sambungan kabelnya gimana? Jadi kadang tuh di sambungan kabelnya tuh harus ada syarat gitu Pak, kayak tahanannya gitu kalau nggak salah. Jadi sambungan kabel tuh harus kenceng. Nah itu saya boleh bertanya nggak sambungan kabel yang bagus tuh pakai sistem sambungan apa dan cara yang bagus tuh gimana Pak? Nah, kalau itu gampang kan? Jadi tes continuity sama tahanan apa konduktor itu kan pakainya meter test Pak, Mas. Jadi kalau kabel segitu banyak ya kan, satu rumah aja banyak sekali kan. Caranya ya udah satu. Kita kita kalau mau ngikutin standar kan ada tuh dipilin. Jadi kalau tiga maksimal kan berapa ya? Tiga atau empat ya? Empat. Tiga core dipelintir kan, dipilin kan. Cara milinnya juga ada juga kan. Sampai bisa lihat lah. Itu kan sebenarnya eh, masalah teknis yang sangat teknis ya. Intinya sambungan itu tidak ada rongga. Jadi mesti apa namanya? Benar-benar rigid gitu loh. Mau bentuknya seperti apa nggak masalah. Ada punya teknik setiap misalkan saya ngomong ini, tukang itu punya teknik sendiri-sendiri nggak masalah itu. Asal nanti setiap helai sambungan itu di meter hasilnya bagus. Kan begitu kan? Benar nggak?
Iya Pak, benar Pak. Nah, kalau yang standar sampai detail teknisnya seperti itu, Mas, ya mungkin sampai bisa belajar sendiri ya. Kalau saya ya itu ngikutin standar build yang itu kan ya dipilin aja, dipilin maksimal sambungan tuh di dalam TDUS itu nggak boleh berapa, 3 atau 4 TDUS namanya T kan ada 3 kan. Udah, kadang-kadang kan tukang itu enggak 4, masa kadang-kadang bisa 6 walaupun dia bisa milin ini. Cuman kadang-kadang di maker juga bagus hasilnya. Nggak standar tapi hemat. Nah, akhirnya kita nggak bisa dibantah juga. Ini anggarannya sekian, Pak, gitu. Jadi kita menyesuaikan aja. Yang penting kan di maker bagus, Pak. Nah, kalau di Indonesia seperti itu, Mas. Kalau ngomongin standar ya udah TDOS ada yang cross yang cuma 2, ada yang T itu ya 3 kabel dipilin udah selesai. Itu standar. Oke, siapa lagi nanya? Kalau terjawab nggak, Mas? Terjawab Pak. Ada. Itu masalah listrik aja ya. Belum ada yang tanya-tanya yang lain. Plumbing aja juga ini masalah perpompaan, pipa, perpipaan. Pipa itu berapa macam pipa aja yang dipakai. Ada yang 40, ada pipa PVC, ada pipa PPR, ada pipa galvanis. Peruntukannya macam-macam. Rumit banget kalau. Dan itemnya MEP itu banyak banget. Akhirnya kalau asesmen udah gedung bertingkat kayak gini, gedung di atas 10 lantai, akhirnya asesmennya juga, waduh, makan waktu. Dokumennya juga paling tebel dia, bersama lah sama arsitektur. Ya lanjut, sekarang jam 9:30. Sekarang masuk mechanical. Nah ini, M yang pertama kan mechanical nih. Komponen paling utama di gedung itu adalah HVAC. HVAC. Kalau di luar negeri karena suhu negara 4 musim beda dengan kita. Kalau kita kan nggak pernah dingin. Nah, di sana ada namanya heating ya, ada pemanas. Kalau kita heatingnya nggak ada, jadi cuman ventilasi sama air condition doang. Nah, kemudian aviasi kondisi udara ini ada sistem sentral, dan yang nggak kalah penting itu ini kalau gedung tinggi itu adanya stack effect ini. Stack effect itu beda ketinggian, terus ada pergerakan udara yang karena beda ketinggian ya, ketinggian yang sangat signifikan ini. Kemudian ada staircase pressurization itu, nah ini adalah alat, jadi ini yang standar ya ini, HVAC pendingin, kemudian ventilasi itu bisa exhaust fan itu biasanya kalau di gedung itu dipakai di kamar mandi, sama satu lagi staircase pressurization itu ini adalah standar untuk sistem penanggulangan kebakaran. Jadi semua tangga darurat itu kalau harusnya seluruh Indonesia ada, tapi yang sekarang lagi yang benar-benar diterapkan itu di DKI. Jadi setiap gedung itu harus namanya ada pressurizer fan yang ditaruh di tangga darurat. Jadi sifatnya dia positif. Jadi begitu ada kebakaran di dalam ruangan, pressurizer fan itu nyala, nekan udara supaya di dalam tangga darurat itu benar-benar mendapatkan udara dari luar, O2 ya, kemudian menekan asap jangan sampai masuk ke tangga darurat, itu fungsinya. Terus kemudian yang kalah penting adalah transportasi vertikal, ini bisa lift sama elevator. Kalau di bangunannya mall yang ada hall besar gitu kan, bagus buat sekalian estetika, sekalian fungsi ya, ada elevator. Jadi kalau tempatnya space-nya cuma kecil, pakainya elevator lift yang vertikal, eskalator nih, sorry. Elevator tuh ke atas, eskalator ada elevator.
Kemudian yang ketiga ada sistem pemadam kebakaran. Ini apa namanya, tiga bidang ini pasti ada ini. Jadi sistem pemadam kebakaran itu sangat wajib. Kalau udah gedung tinggi itu, ingat kejadian yang apa itu yang kemarin yang perusahaan survei drone itu, yang di mana Kemayoran itu kebakar, orangnya banyak meninggal karena gedungnya bertingkat sampai 4 atau 3 itu, tapi nggak ada peralatan pemadam api, nggak ada peralatan tangga darurat. Jadi kalau gedung udah di atas 2 lantai ya, rumah tinggal pun harusnya ada apa di rumah itu. Kalau kita tuh nggak ada yang standar, nggak ada deh. Rumah kita udah nggak ada pikirin apar. Mobil aja nggak ada yang, jarang yang mobil-mobil sekarang yang udah dilengkapin apar. Oke, 3 item ini harus ada nih, HVAC, transportasi ini pasti ada, bukan harus ada, pasti ada untuk gedung bertingkat ya. Kemudian kita bahas satu. Yang salah HVAC. HVAC itu kita minus heating ya, HVAC. Nah, sistem ini yang paling sederhana, sistem pendinginan udara atau pengkondisi udara atau AC. Ini yang di rumah itu. Jadi di dalam rumah itu ada yang namanya indoor unit, ada di luar bagian bawahnya ada outdoor unit. Nah, di dalam indoor unit itu ada namanya evaporator, ada penukar udara, penukar panas. Di luar pun juga ada penukar panas. Dan yang membuat dingin itu adalah pergerakan fluida ini, freon itu, yang dengan kecepatan tertentu, dengan volume tertentu dilewatkan pada pipa ukuran tertentu, makanya terjadi kondensasi yang membuatkan menyebabkan lingkungan sekitar itu dingin, akhirnya udara yang dilewatkan di kisi-kisinya itu jadi dingin. Jadi AC itu prinsipnya udara di dalam ruangan itu dialirkan melewatin namanya return. Kalau AC yang nanti kalau dibahas untuk atas AC yang gedung ya, yang pakai ducting system itu namanya, ini returnnya di atas nih. Jadi ini return, jadi udara di ruangan itu masuk sini, di dalam itu ada blower. Blower itu menarik udara panas ke dalam, dilewatkan ini evaporator ini. Evaporator itu ada pipa freon yang dialirkan dengan kecepatan tinggi oleh kompresor ya. Akhirnya keluarnya dingin. Jadi AC nggak akan dingin kalau ruangan itu ada yang terbuka sini. Karena udara di sini dihisap juga ke sini. Jadi harus benar-benar tertutup. Itu prinsip bekerja AC. Sederhana. Sama semua. Kompleksitasnya tergantung jenis dan bentuk. Ada yang tanya ini masalah AC nih, sistem pendingin udara. Ini ya nggak, udah hal penting pokoknya di gedung ini, apalagi di perkotaan nggak ada yang nggak pakai AC kayaknya. Kecuali tinggal di Bogor ya mungkin. Ada yang mau ditanyain? Pak, saya ingin bertanya kalau untuk AC itu kita biasanya kalau servis AC atau melakukan perawatan tuh berapa bulan sekali atau berapa hari sekali ya Pak? Yang baik. Pemeliharaan ya. Nah, pemeliharaan itu yang paling penting itu sebenarnya disesuaikan dan pemakaian. Satu, loadnya tinggi, pemakaian tinggi. Misalkan kantor tentunya beda dengan rumah tinggal ya. Kantor itu begitu pagi nyala, ruang dosen tuh begitu pagi nyala sampai sore sampai dosennya pulang. Di rumah nyala, biasanya mau tidur bisa lebih sih. Mau tidur begitu udah kedinginan dimatikan. Makanya beda. Jadi kita nggak ada standar yang ini. Masalah pemeliharaan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhannya itu begini. AC itu komponen yang perlu di maintenance apa? Kan filternya.
asal filter nih, filter yang apa namanya? Jadi AC di rumah itu kalau nggak dingin, di sini tuh ada filter yang nyaring udara masuk nih. Nih, begitu tuh filternya. Ada 2 bagian, biasanya dibagi 2. Jadi sebenarnya kalau kalau orang itu kalau melihat ini ngomongin AC aja ya. Orang itu dibilang 1 bulan sekali bagus, 2 bulan sekali ya lumayan, 3 bulan sekali nggak apa-apa, gitu kan. Karena itu kalau udah rutin gitu bagus gitu. Tapi kalau penggunaannya sebenarnya ini sampai 5 bulan, 6 bulan aja nggak masalah. Nih, kalau di rumah nih, saya ajarin kalau di rumah nggak usah panggil tukang AC, kalau rumah AC di rumah tinggal dibuka covernya sebelah sini, ini filternya diambil nih, dicuci pakai sabun, keringin, pasang lagi. Jangan sampai kotor. Biasanya tuh AC netes, kondensasi itu di sini tuh udaranya udah terblokir sama debu tuh, kotor banget tuh. Udah itu aja. Selama ini pipa nggak bocor, freonnya, tekanan freon itu standar, masih standar yang di ini. Atau kalau nggak usah pakai tekanan freon, punya tang ampere kalau kalau paham listrik di tang ampere aja standarnya berapa itu untuk AC setengah PK ampernya. Udah itu aman, nggak bakalan nggak dingin AC. Oke, ini saya ajarin di rumah, benernya nggak usah servis AC. Kalau mau cuci pun gampang sekarang pakai yang beli di toko hijau atau toko orange itu namanya AC cleaner, itu semprotin pakai itu tuh kayak foam gitu, dibuka covernya disemprot pakai foam, nggak usah dicuci pakai air kayak tukang-tukang AC konvensional itu, beres. Ini tip dan trik untuk di rumah sendiri-sendiri. Manggil tukang AC 100.000, tinggal manjat itu beli 15.000 berapa gitu, semprotin. Oke, terjawab nggak Mas? Oke Pak, terjawab. Bapak, Lagi yang lain kayaknya yang cewek-cewek nggak suka ya kayak gini-gini. Padahal Bapak, ini silakan. izin bertanya, Pak. Kan Silakan. kalau kita membahas terkait AC ini kan berarti kita juga membahas terkait siklus udaranya ya, Pak. Nah, Ya, biasanya kan kalau sistem HVAC yang tadi Bapak bilang tuh sering banget mereka tuh mensirkulasi ulang udara yang emang udah dingin dalam ruangan. Kalau emang udaranya hanya diputar-putar aja, Pak, gimana sih cara paling mendasar sih sistem HVAC ini bisa memastikan udaranya tuh justru nggak malah menjadi sarang penyebaran penyakit atau mungkin virus Pak bagi orang yang di dalam gedung, Pak. Terima kasih, Pak. pertanyaan bagus. Nah, kalau di rumah kita itu sebenarnya trik-triknya sama di gedung. Kita jadi kalau pagi udah usahakan jangan tinggalkan ruangan yang ber-AC itu tertutup terus sampai kita pulang lagi, terus kita nyalain AC lagi. Oksigen di sini jenuh, ya kan? Habis bahkan kan kita udah CO semua. Jendela dibukain dulu semua kalau di rumah ya. Nah, kalau di gedung ada namanya instalasi fresh air. Tadi kan ada pressurization tuh. Pressurization tuh kalau lebih detail lagi, selain untuk pemadam kebakaran, ada namanya fresh air yang dimasukkan di gedung. Dia itu otomatis. Begitu pagi hari, pakai timer ya, dinyalain pagi hari, misalkan dari jam 6 sampai jam 8. Ya, masukkan harusnya di ruangan yang didesain dengan benar. Jadi ruangan itu ada ducting khusus ya, ducting yang memasukkan fresh air dari udara luar ke dalam ruangan supaya ruangan itu berganti, gitu kan? Caranya begitu. Tapi di Indonesia lagi kan, sekarang kayak di Jakarta, kira-kira udara di luar sama udara di dalam kualitasnya beda apa sama? Pertanyaan Beda, saya. Pak. Nah, beda kan? Bedanya gimana? Di luar lebih bagus atau lebih jelek? Lebih jelek, Pak, karena Nah, biasanya ada polusi. kan berarti si malakama kan, ya kan? Mau masukin udara dari luar malah lebih buruk. Tapi kalau dibiarkan dari infiltrasi yang mungkin dari pintu, dari jendela yang kecil-kecil, itu mungkin ya uh, ya masuk apa udara dari luar itu, tapi kan mungkin
terproses dengan material di sekitarnya, akhirnya itu nggak seburuk-buruk amat gitu. Kalau kita benar-benar dari luar itu dipompa, tapi setiap gedung itu dilengkapi itu, ada namanya fresh air supply. Jadi memang begitu AC mati, kan kalau gedung-gedung kan pintu nggak bisa dibuka, jendela nggak bisa dibuka biasanya. Ya itu fresh air itu masuk, di setting timernya nyala setelah AC itu mati, itu masuk. Tapi ya udah, Allahu alam, udara itu bagus apa jelek, udaranya masuk. Nah kalau di rumah begitu, dibuka jendelanya, gitu. Udara AC itu sangat buruk sebenarnya karena udaranya kering, kulit kering. Kalau orang-orang yang benar-benar perhatian sama kesehatan itu sebenarnya AC itu nggak bagus. Bagusnya cuma berasa dingin aja. Tapi udah kulit kering jadinya. Udaranya kan kering. Karena kena ini lewat sini, lewat evaporator ini. Oke Mbak, terjawab nggak Mbak? Oh, terjawab, Pak. Tapi kalau di AC itu biasanya dia kan kayak ada filterisasi HEPA-nya ya, Pak? Apa? Filterisasi HEPA, Pak. Walah Mbak, ya itu ini aja Mbak, hiasan dari marketing Mbak. Sampai dibilangin bisa membunuh bakteri, sampai percaya bisa membunuh bakteri, ya kan? Enggak sih, Pak. Yang benar itu kalau ini filter ini nggak dibersihin Mbak, bakteri tinggal di sini. Intinya itu, mau bentuk dia mau apa. Jadi apa ya? Sekarang tuh karena teknologi AC split itu udah apa ya? Udah jenuh, pasarnya jenuh, makanya mereka itu bersaing untuk menambahin apa ya, suplemen-suplemen yang sifatnya ya itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak ya, mungkin kita inilah berlogika sendiri-sendiri lah. Intinya itu aja. Kadang-kadang harganya jauh lebih tinggi ya. Enggak lah, saya sih nggak percaya Mbak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Jadi sekarang tuh banyak teknologi yang udah jenuh, mau otomotif, mau mobil, mau apa saja. Jadi bumbunya sedikit-sedikit supaya ada kenaikan value ya. Ditambahin lah suplemen-suplemen yang kadang-kadang beli dan tidak apa ya, tidak masuk akal. Yuk selanjutnya, kalau nggak ada lanjut. Oke, nah kalau di gedung, nah udah complicated ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin single split ini kan satu satu ruangan, satu indoor unit, satu outdoor unit. Kalau banyak ruangan kan jadinya banyak unit juga, ada banyak indoor dan banyak outdoor. Nah, kalau gedung, karena teknologi juga tadi mereka udah pikirkan gimana supaya nggak banyak unit dipasang di dalam satu gedung. Akhirnya adalah model sentral. Sentral itu ada dua, ada sistem chiller, ada yang sistem VRV. Yang populer sekarang kan VRV ya. VRV itu variable volume. Variable volume itu jadi kalau bedanya ini AC di rumah, begitu kita nyalain nih AC 1 PK, listriknya kan berapa itu? Sekitar 700 wattan ya. Yang bukan low watt ya, kita ngomongin yang konvensional. Kalau inverter lebih kecil mungkin 550 watt. Tapi harganya beda jauh ya. Makanya ada beda inverter sama AC yang biasa, yang single speed biasa. Kalau yang di gedung ada pilihannya, ada VRV, variable volume, sama chiller system. Ini beda sistem pendinginan lah. Kita nggak usah cerita banyak lah ini sampai detail aja. Yang penting kita tahu prinsip kerjanya. Jadi kalau biasanya kalau chiller itu karena dia itu sangat efisien untuk ruangan yang besar-besar, kata ballroom, terus mall, nah itu pakai chiller. Karena memang dia mempunyai kemampuan
pendinginan yang kapasitas besar. Tapi kalau di gedung perkantoran komersial, misalkan apartemen, ya bukan, kalau residensial yang kayak apartemen gitu, itu jauh lebih hotel ya, bukan apartemen sebenarnya, karena pemiliknya satu-satu. Ini hotel, di hotel itu pakai VRV. VRV itu karena kan banyak ruangan kecil-kecil, akhirnya kalau dipakein chiller akhirnya nggak efisien. Pakailah namanya VRV system yang variable volume nih. Jadi dia menyesuaikan volume, variable volume itu menyesuaikan volume yang diperlukan di setiap jaringan yang terpasang. Kan satu outdoor ada berapa indoor unit. Ada merek Daikin, ada merek LG, ada merek Panasonic. Sekarang udah ada VRV-nya semua dan sekarang banyak dipakai di perkantoran, gedung-gedung perkantoran yang ya 10 lantai, terus bukan apartemen, apa namanya, hotel. Bedanya cuma itu aja. Variasi indoornya. Kalau outdoornya kan sentral ya. Bentuknya seperti itu aja di pasaran. Kemudian ada, kalau indoornya itu bisa single split juga, kayak di rumah kita. Bisa namanya duct system, jadi yang di karena estetika biasanya si arsitek tuh nggak mau ada peralatan banyak nongol di ruangan, dia maunya di plafon tuh bersih, kalaupun ada grill itu kecil, ya, atau cuman garis saja keliling gitu, warna hitam biasanya itu diwarnain hitam gitu. Atau ada tipe kaset, ada yang tipenya standing, itu aja sih variasinya. Sistem kerjanya sama, cuman ini volumenya kan lebih besar, kalau chiller jauh lebih besar. Ada yang tanyain? Nah, ini asesmennya juga sama kayak gitu. Sisi instalasinya. Makanya itemnya semakin banyak. Ada pipa refrigerate-nya. Alat ukurnya juga banyak sekali. Ada alat ukur suhu, alat ukur adopometer, ada pengukur tekanan pipa, tekanan gas, manifold itu yang bukan dipegang orang AC. Belum kalau yang AC-nya itu udah kayak apa, yang udah dilengkapin apa namanya, AI. Sekarang udah banyak. Jadi pengolahan data panas dari titik itu diolah pakai proses mikroprosesor di outdoor unit. Jadi lebih efisien. Kapan dia volumenya misalkan 500 BTU, 1000 BTU, 2000 BTU, dia menyesuaikan sendiri pakai AI dia. Oke, ada yang nanyain? Bapak, Ya, silakan. Agak izin kenyang dikit, Pak. bertanya, Pak. Oh ya, izin bertanya, Pak. Silakan. Gimana sih Pak cara sistem VRF ini bisa lebih hemat listrik dibandingkan kita masang AC pendingin dan pemanas secara terpisah? Nah, ini ya, bagus, pertanyaan bagus. Apa bedanya variable volume sama namanya variable volume ya? Jadi volume apa, freon yang jadi sistem kompresinya kompresor si kompresi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau AC kita tadi saya cerita ya, 700 watt begitu nyala 1 PK nyala. Kita pencet remote-nya 700 terus. Misalkan kita set di suhu 16. Udah, kalau nggak tercapai 16 dia nyala terus sepanjang hari. Kita nyalain AC, ya kan? Dia nggak ada feedback, apa namanya? Kalau kita set 16 ya udah, kita kedinginan, kita masih turunin manual kan. Kalau si VRV ini karena dia variable volume, dia menyesuaikan nih. Misalkan karena ini satu outdoor, ada banyak ini kan, ada banyak indoor. Nah, ini kebutuhannya itu dia begitu nyala itu dia ngelihat dia ada
intelijen prosesornya ya. Jadi ruangan mana aja yang nyala dia tahu nih. Kebutuhannya cuman freonnya itu cukup sekian aja, tekanan sekian. Ya kan? Makanya variable volume. Nah, yang membuat hemat itu. Kalau misalkan AC PRV kita pakai pendinginan 1 PK dipakai di ruangan yang sama 1 PK juga, pakai dayanya juga dayanya 1 PK juga. Jadi yang membuat hemat itu adalah dia bisa menyesuaikan kebutuhan secara variabel sesuai di kebutuhan yang diminta. Setiap unit ini kan ngasih ini misalkan saya minta ini lagi di set nih 19 kan. Terus di sini misalnya beda ruangan ini 22. Nah, ini dia ngasih kode sini permintaannya sesuai nih. Kalau AC biasa di rumah ya udah satu kompresor itu dimaksimalin aja nyalanya. Jadi wattnya ini sepanjang suhunya nggak tercapai ya udah terus nyala terus. Kecuali kita setting di 25, 24. Kadang-kadang kan outdoornya cobain aja di rumah. Kalau sudah tercapai di outdoornya berhenti dia. Nah, saat itu dia nggak menggunakan energi listrik. Nah, kalau ini enggak dia ada berapa kompresor ya. Ini 1 full. Ini bisa jalan setengah. Nanti agak sore malam hari dia bisa ini mati total. Nah, ini cuma 3/4 kompresornya kapasitas. Itu aja sih penjelasannya sederhana seperti itu. Oh, baik, Pak. Tapi kalau si VRF ini kan emang fungsinya tuh buat mendinginkan atau memanaskan udara aja ya, Pak? Nah, kira-kira kalau penghuni dalam itu dia tetap dapat suplai udara segarnya tuh gimana ya, Pak? Sudah nggak ada. Jadi kalau setelah kita lagi pakai AC, saya cerita tadi, kita pakai udara yang ada di ruangan itu. Begitu kita masukin udara dari luar kan berarti ada panas laten ya, panas intrusi dari luar dong. Berarti suhunya berubah dong. Nah, dia berusaha mendinginkan terus kan, nggak bakalan tercapai dinginnya, tapi udaranya ketukar. Tapi kalau tertutup, ya udah, berarti artinya kita itu selama pakai AC, kita pakai udara yang ada nih. Makanya ada teman kita batuk, ada pilek, di ruangan AC cepet banget, Bu, tertular. Di rumah sakit, di ruangan perawatan nih, terutama ya, kalau pakai AC, silakan aja. Sebelah kena virus, nah itu. Yang kadang-kadang nggak disadarin orang. Udara yang di situ aja yang di ini. Kalau fresh air itu harus dimasukkan, Bu. Kalau di gedung ya tadi, yang pakai instalasi fresh air dia dimasukin kayak sistem pressure fan. Jadi dia pompa dari luar, dipompa pakai ducting, dimasukkan ke kisi-kisi itu ada. Kalau di gedung ada. Nyalanya nggak akan berbarengan sama nyalanya AC. Gitu AC nyala dia nggak nyala. Tapi kalau AC mati dia nyala. Begitu deh penjelasannya itu ya. Ada yang perlu di ini lagi? Udah cukup belum? Terjawab? Sedikit terjawab, Pak. Ada lagi? Nambah? Oke, kalau nggak ada lanjut. Udah masuk di elevator. Nah, tadi yang seperti saya ceritakan tadi, kalau di gedung tinggi itu, lift itu, sistem manajemen lift itu udah kayak menara BCA, terus di kawasan SCBD, Bursa Efek 1, Bursa Efek 2, itu liftnya banyak banget ya kan. Terus dia itu
servisnya dibagi-bagi per zona. Nah, inilah kerumitannya. Ini asesmen kalau udah gedung tinggi ini akhirnya jatuhnya jadi mahal. Ini untuk lift aja vendornya khusus ya kan. Kita udah melibatkan berapa vendor untuk lift ini. Ada elektrikalnya sendiri, ada mekanis yang ini khusus. Ada tim yang kaitannya dengan controllernya. Sebenarnya kalau bagian lift itu nggak, ya umum sih kayak gini, ada pit liftnya. Pit itu di bawah ini supaya levelnya bisa ini kan, di bawah ke bawah ini harus harus turun kan 1,5 meter biasanya. Ini pit lift namanya. Ada governor ini untuk keamanan ya, keamanan antara beban ini. Terus ada rel, nah ini kayak beban penyeimbang ya. Terus ada sangkar liftnya yang kita biasanya naik turun di dalam sangkar lift itu yang dibilang sangkar lift. Ada sling, sama semua. Nah, sekarang kecanggihannya lift itu hanya di kecepatan sama tadi efisiensinya, hemat energinya. Ya kapan dia harus mematikan motornya. Asesmennya ya udah, ini pengujiannya banyak, pengujian pembebanan, pengujian ini di dalam sangkar lift itu banyak juga, terus di sistem mekanik motor-motornya, kontrolernya. Sekarang ada lagi namanya home lift, sudah dijual murah itu. Jadi rumah kita 2 lantai, mungkin 3 lantai, kalau mau pakai lift sekarang bisa home lift, tapi kecepatannya bisa 1 meter berapa detik ya, 30 meter bisa hampir 1 menit kali ya kecepatannya. Kalau ini kan sekian second nih, 1 lantai per lantainya. Gedung-gedung tingkat. Pak, ada pertanyaan di sini? Ini elevator. Nggak ada, kalau nggak ada lanjut aja deh. Mungkin ini sedikit ini, kalau diperpanjang sedikit teknis. Oke, kita lanjut aja. Chiller tadi ya. Nih, saya jelaskan gambarnya sama. Cuman dia tuh jadi makan space karena dia kapasitas pendinginannya juga cukup besar. Itu pendinginannya pakai air, dari butuh air. Dia juga butuh air banyak itu. Jadi heat exchanger-nya nggak cukup udara aja. Kalau yang lain-lain kan cuma udara sama penukar panas. Kalau dia pakai air nih. Jadi kita mesti naikkan air ke cooling tower ini agak sedikit rumit dan biayanya juga semakin agak lebih mahal dibandingkan sistem yang lainnya. Tapi kapasitasnya bisa besar. Jadi ruangan segede mall gitu tuh pakai chiller lebih efektif. Asesmennya sama. Nah, sekarang masuk bagian sistem seleksi. Jadi bagian ketiga dari sistem mekanikal ya, yang umum dan mendasar di gedung. Jadi ada bagian namanya, jadi sistem proteksi kebakaran tuh. Nah, di sisi ini, sisi tangga darurat ini kalau orang udah dimasuk di sini, udara itu didorong sama si pressure fan, ini udara fresh air menekan. Jadi kalau di sini terjadi kebakaran, si tangga darurat itu asap itu juga nggak masuk karena kan tekanannya positif nih. Jadi asap nggak bakalan masuk, gitu kan.
Kalau kita tekanannya negatif, kita dibuang keluar, asapnya ketarik ke dalam sini makanya ditekan ya. Ini satu. Yang kedua ada namanya fire hidran. Fire hidran itu kalau kita lihat di gedung-gedung itu ada box hidran. Nah, box hidran itu isinya selang-selang ya. Hidran itu fungsinya adalah bila terjadi kebakaran, dia tidak otomatis dia namanya alat pemadam kebakaran sistem pasif. Dia mesti ditarik di selangnya, kita semprotkan. Pasif. Ada namanya fire sprinkler itu yang di plafon itu ada ada head sprinkler itu. Jadi setiap plafon ruangan di gedung-gedung itu pasti ada head sprinkler ya. Dia akan pecah karena suhu sekitar 86 derajat Celcius ya. Nah, ini termasuk satu sistem sih sama pemadam sama hidran. Kalau hidran harus perlu kita yang mengoperasikan, tapi kalau sprinkler itu otomatis begitu dia kena suhu udara yang ini itu isolator si air raksa itu pecah. Nah, karena pipa merah ini semua bertekanan dari pompa ini, dia akan menyemburkan air jadi disebut kalau sprinkler itu sistem kebakaran aktif. Jadi otomatis ya. Kemudian selain itu dilengkapi dengan namanya fire alarm. Fire alarm itu adalah indikator kebakaran gedung bila mana terjadi kebakaran. Nah, di zona tersebut diketahui di ruang kontrol sini ada titik api atau ada kenaikan ini sifatnya heat detector atau dia mendeteksi kenaikan suhu yang signifikan. Nah, akhirnya akan bunyi alarm di lokal sini ada biasanya di koridor di sebelah tangga darurat atau lift atau exitnya ada biasanya tulisan exit yang warna hijau digantung itu dekat-dekatnya itu ada alarm. Alarm di sini bunyi alarm intruder alarm yang di ruang kontrol bunyi, terus di publik ya di luar biasanya bunyi. Nah, akhirnya nanti biasanya security atau tim pemadam kebakaran di setiap gedung itu ada tim tim K3 lah, biasanya dibentuk satu tim itu ada bagian kebakaran itu akan melihat dari zona-zona itu mana yang menyala. Nah, itu alarm. Nah, itu dia ke atas mungkin di situ ada apar, ada tadi ini ada box hidran ya kan, diambil untuk langsung dilakukan pemadaman api. Fungsinya fire alarm itu. Nah, fire alarm juga memberi trigger ke misalkan lift, terus peralatan-peralatan yang sifatnya mudah memicu kebakaran itu AC juga mungkin mati ya, lift mati. Jadi kalau ada kebakaran itu biasanya lift itu mati, malahan kita dianjurkan untuk lewat tangga darurat karena bahaya bila terjadi emergensi itu di lift itu bahaya. Bisa kita malah terjebak kena asap. Nah, orang meninggalnya kebakaran itu bukan karena terbakar, biasanya paling banyak itu adalah kehabisan oksigen atau terinjak-injak sama yang lain. Kalau terbakar itu biasanya kalau orangnya sampai terbakar itu biasanya kebakaran hebat yang durasinya udah terlalu lama biasanya. Nggak ada evakuasi atau nggak ada pertolongan. Pipa-pipa hidran ini digerakkan oleh 3 pompa. Pompa pertama adalah pompa elektrik, pompa joki. Pompa joki itu menjaga keseimbangan tekanan pertama. Bila pompa joki bila aliran air ini turun karena sprinklernya banyak yang pecah. Akhirnya ada pompa yang besar, pompa utamanya namanya elektrik yang dikerjakan listrik ya, elektrik pump. Ini nyala, ini jokinya mati. Kemudian kebakaran berlangsung lama, listrik padam. Nah, masih ada satu backup lagi namanya pompa diesel.
Diesel pump itu digerakkan oleh diesel, jadi dia independen, nggak tergantung listrik, nggak tergantung, tapi harus terpelihara dengan baik. Jadi begitu standby, jadi begitu ada emergensi dia setiap saat itu bisa hidup dan responnya otomatis ya. Nah, yang nggak kalah penting adalah tandon ini. Biasanya tandon ada raw water tank ini yang isinya air apa namanya cadangan hidran, biasanya sharing atau bisa sharing juga bisa atau terpisah dengan sistem air bersih. Oke, ini fire protection ada pertanyaan? Tanya pada lemes ini. Bapak izin bertanya, Silakan. untuk fire protection ini dalam investigasi gimana sih Pak caranya agar kita tahu kalau pipa-pipa ini tuh berfungsi dengan baik begitu Pak? Ya, jadi kalau investigasinya adalah pipa-pipa ini tentunya kalau yang kan tadi inspeksi jadi ada kita dari data apa namanya sekunder ya, misalkan hasil drawing, terus data-data konstruksi dulu ya kan, foto-foto kalau ada, terus data spesifikasi, kemudian kita lakukan inspeksi visual. Inspeksi visual kan berarti kita urut yang kita lihat dong. Nah, prakteknya di lapangan pipa-pipa ini kondisinya di atas plafon. Yang kedua, yang horizontal ya, yang horizontalnya di atas plafon. Paling turun di dinding yang kelihatan sedikit, yang ini nih. Ini kelihatan nih biasanya. Kemudian yang vertikal ini ada di saf gedung. Saf gedung itu masih bisa kita lihat visualnya. Kemudian untuk pipa-pipa ya, untuk pipa-pipa biasanya selain apa namanya kita cek, jadi kita buang airnya. Kalau airnya tuh mengandung karat, ya ada kemungkinan. Nah, jeleknya kita itu alat-alat yang seperti apa ya, pendeteksi ketebalan pipa, pipa itu korosi apa enggak, itu mahal banget, ya kan? Mahal banget. Nah, akhirnya asesmen di gedung itu dasarnya banyak cuman visual, dan visual kan yang kasat mata aja kan. Satu itu. Terus yang ketiga, satu tadi data, yang kedua visual, yang ketiga ukur. Nah, terakhir ini senjata pamungkas. Kalau kita ukur, kita kasih tekanan, misalkan ini standby di pompa itu standby di ukuran 8 bar. Nggak ada kebocoran. Kita naikkan misalkan nih, sampai 12 atau 13 bar. Nggak ada kebocoran, berarti ya sudah, kita bisa nyatakan aman dari dasar itu. Jadi pengujiannya cuma pengujian fungsi sama ini. Kalau standar banyak standar yang mengatur ini harus ini. Tapi kan kalau asesmen itu kan given ya, udah ini. Misalkan nggak standar nih, sekarang perencanaannya udah nggak standar, kita asesmen ketemuan gitu. Nah ini bisa jadi rekomendasi. Itu pun bila mana memungkinkan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian sesuai standar itu. Paling begitu aja kalau perpipaan asesmen ya. Asesmen itu kalau MEP masalahnya nggak bisa kelihatan semua. Dan prakteknya itu yaitu satu lantai aja yang kita bisa lihat sangat-sangat ini, sangat. Jadi kita nggak banyak ngandelin ini. Hasil uji aja, hasil uji itu ya tadi, uji fungsi ya. Kasih tekanan nggak bocor di atas 10 bar. Nah, udah itu aja. Mungkin untuk peralatan hidran ini dicoba dioperasikan, disemprotkan, mungkin ya, dibuang keluar gitu, pakai selangnya dicoba. Oh masih bagus selangnya nggak ini, atau selangnya masih rigid nggak pecah-pecah gitu kan, selangnya bahannya kayak bahan kain itu, bukan 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 karet ya, kain biasanya. Kalau sekian tahun harusnya diganti memang karena pecah kalau nggak dipakai.
Ya paling seperti itu kalau asesmennya di ini fire protection. Fire alarm juga dicoba disimulasi, misalkan sini dikasih apa sprinkle, kita mau coba biasanya kita sampling ya, misalkan satu lantai 2 sprinkle atau 1 sprinkle, itu pun kita mesti harus izin dulu kan, karena kan pecahnya sprinkle kalau di bawahnya meja-meja kantor kan nggak mungkin juga kita pecahin sprinkle di situ kan, rantakan gitu kan, nggak mungkin. Itu itu asesmennya seperti itu. Gimana? Oke, baik. Terjawab. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Sebenarnya gimana sih, Pak, cara kita menentukan lokasi pemasangan detektor asap, supaya bisa terdeteksi secepat mungkin tanpa menimbulkan terlalu banyak alarm palsu gitu, Pak? Oh itu, standarnya kan paling nggak 15 meter. Setiap 15 meter, setiap ruangan itu harus ada. Jadi minimal tuh satu ruangan itu ada, kalau ruangan kecil itu sekecil apapun ruangan, pokoknya dia tertutup, harus ada detektor panas itu ya, smoke detector kalau di dalam ruangan, tapi kalau di parkiran, di basement di mana itu pakainya heat detector. Terus pantry pakainya heat detector. Itu aja. Paling standar yang kita ikutin NFPA 13. Ada standarnya semua itu, jaraknya berapa. Itu. Baik, Memang Pak. itu tujuannya memang fire alarm ini kan mendeteksi dini supaya apa namanya nggak terjadi apa kebakaran, bukan palsu lagi kan. Kalau alarm palsu sering terjadi karena sistem sistem alarmnya yang udah rusak. Nah itu asesmennya itu makanya dicoba ya kan, di trial misalnya dikasih asap nih, detektornya dikasih, kan ada asap buatan tuh, dikasih asap, dikasih panas, tapi bukan yang air ya, yang berbasis, kalau air itu kan berantakan, yang ini aja, yang smoke detektornya kita tes. Kalau masih berfungsi ya udah asesmennya seperti itu, kita random, kata sampling aja gitu Mbak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Makanya di MEP di gedung itu ini udah menciptakan lapangan kerja, banyak orang, banyak disiplin ilmu. Mungkin kalau kontraktornya di sipil itu kontraktornya satu ya, udah kontraktor yang paham pembersihan, paham ini kan structure secara umum. Tapi kalau ini multi vendor ini banyak banget, sampai bisa berbisnis semuanya. Udah nggak usah level gedung lah, level rumahnya. Tukang-tukang itu tukang pompa, tukang AC, pegang satu dua komplek aja, nggak usah kerja jauh-jauh. Tiap hari keliling sana sini, udah 30 hari. Ini sebenarnya bisnis yang ini nih, tapi nggak banyak orang sentuh, ya, tapi nggak ada gengsinya sih. Kadang-kadang orang itu bisnis bukan karena cari duit doang. Oke lanjut, ini cuma ini aja. Lanjut ya, waktunya sudah. Oke, masuk electrical nih kan. Kalau kita masuk electrical nih, electrical itu kalau di dalam gedung itu ada 4 bagian penting ya, catu daya distribusi ini dari tegangan menengah, itu yang dari saya bilang tadi udah turun dari 150 kV jadi 20 kV. Nah, 20 kV itu tegangan menengah yang sudah biasanya udah masuk gedung ya. Jadi di dalam gedung itu kalau di rumah kita tuh udah menjadi tegangan rendah.
Tapi kalau di gedung-gedung itu karena untuk mengurangi apa? Mengurangin kehilangan apa? Rugi-rugi ya, mengurangi rugi-rugi. Jadi tegangan menengah sudah dimasukkan, nanti dipecah di dalam gedung. Kemudian cadangan backup, nah itu perlu kalau di rumah kita, kalau rumah mewah biasanya sudah apa namanya kebutuhannya udah sangat perlu bahwa kontinuitas sumber daya itu nggak boleh off, ya udah dipasang genset. Kalau di gedung wajib dipakai cadangan genset sama biasanya UPS. UPS itu karena perangkat sistem yang terkait server macam-macam itu kan nggak boleh off langsung kan, mendadak kan. Kemudian sistem arus lemah itu macam-macam ya. Yang tadi para alarm, sistem PABX, sistem tata suara, apalagi sistem IT, semua bus ini building automation system. Nah, semakin semakin canggih gedung itu pasti dilengkapi dengan bus ini, building automation system. Jadi kantor itu kantor sewa, leasing kantor kayak di Menara Jam Sostek macam-macam itu begitu begitu tenan yang nyewa itu jam kerja jam 8 sampai jam 5, lantai yang disewa atau ruangan yang disewa itu otomatis AC-nya langsung mati. Kalau dia mau lembur harus mengajukan surat macam-macam. Nah, ini yang bekerja nih BAS nih. Building Automation System dengan manajemennya itu. Ada file alarm, ada sistem keamanan terkait CCTV, terus ada akses kontrol. Akses kontrol itu kalau gedung apa namanya? Kalau perkantoran yang secret seperti kayak bursa efek macam-macam tuh akses kontrol penting. Hotel akses kontrol masuk ruangan kamar-kamar itu harus pakai kunci akses kan. Kemudian nggak kalah penting adalah proteksi petir. Tadi sudah dibahas masalah grounding, rangka petir itu kalau gedung tinggi wajib, ya kan? Standarnya tadi 5 ohm untuk grounding electrical, 1 ohm atau 5 ohm juga, pokoknya di bawah 5 ohm. Kalau IT biasanya di bawah ini, groundingnya di bawah 1 ohm. Oke, kalau isolasi di rumah sederhana lah. Kalau di rumah itu kWh meter, kemudian ada MCB lagi di dalam. Biasanya ada MCB lagi kayak gini, satu aja biasanya udah ke instalasi listrik. Nah, ini yang dua gambar 2D yang kayak gini-gini, nanti dalam bentuk CAD. Tapi kalau asesmen itu susah, boro-boro dalam bentuk CAD. Hard copy aja susah, udah sobek, udah urem, udah kayak gitulah. Nanti di lapangan tuh ketemu. Di rumah pun nggak kalah penting adalah grounding. Makanya di rumah itu kadang-kadang orang kalau pernah nggak perhatiin kelistrikan itu, grounding itu perlu di rumah. Karena apa? Kalau ada apa kebocoran ke netral atau kegagalan itu dari PLN itu nggak membahayakan kita juga. Kadang-kadang ada itu isinya casingnya disentuh nyetrum macam-macam kan groundingnya nggak benar. Terus kita punya peralatan apa apa namanya bagian casing luarnya itu disentuh nyetrum. Nah, itu karena nggak ada grounding, benar. Ada tapi nggak benar. Harus di bawah 5 ohm. Oke, ada yang pertanyaan? Kalau nggak ada, sama. Di gedung itu bedanya tadi tegangan menengah masuk. Jadi tegangan menengah, tadi ada maksud ini masih 20 kV masuk di gedung nanti ada trafo ini, turun tegangan step down. Ini masih tegangan menengah ya. Ya, secara apa namanya blok bagiannya sama aja sih. Mau sederhana rumah sederhana mau gedung. Cuman akhirnya pemakaian peralatannya aja yang lebih banyak, yang lebih skopnya lebih luas. Oke.
Lanjut. Nah, kalau gedung-gedung tinggi pasti ada namanya. Ini asesmennya tadi sama.